Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Fitri Ismanto kembali menyapa Anda dengan rangkuman informasi berbagai perkembangan penting dan kegiatan di daerah ini selama sepekan. Dalam program Pasaman Barat dalam sepekan, dari studio Diskominfo Pasbar, inilah Pasaman Barat dalam sepekan selengkapnya. Pemirsa, setelah penangkapan 7 warga negara asing yang diduga terlibat dalam penyebaran aliran sesat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu di Nagari Lingkong Awa Timur, Kecamatan Pasaman, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertemuan klarifikasi pada Jumat 18 Oktober 2024 untuk menindaklanjuti dugaan penyebaran paham keagamaan yang menyimpang tersebut. Seorang warga negara Indonesia yang mengaku sebagai pengikut aliran sesat Imam Mahdi palsu di Pasaman Barat itu akhirnya bertaubat dan meminta maaf. Permohonan maaf tersebut disaksikan langsung oleh Forkopimda, MUI Pasaman Barat serta stakeholder terkait lainnya. Kepala Kantor Kemenak Pasaman Barat Rali Tasman dan Ketua MUI Pasaman Barat Darmansyah menegaskan bahwa dasar akidah Islam hanya ada dua, yaitu firman Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemenak dan MUI meminta kepada masyarakat agar tidak lagi mempercayai hal di luar akidah Islam, termasuk mimpi, karena tidak dapat dijadikan rujukan dalam keyakinan agama. Di kita ini ada pemerintah, ada kantor urusan agama, ada ulamanya. Bagi masyarakat yang menduga atau diduga ada orang asing, katakanlah hal yang berbeda dengan ajarannya, apalagi ini terkait keyakinan yang sifatnya abstrak, tidak nampak, susah dibuktikan secara keilmuan. Sebaiknya dikonfirmasi dulu kepada yang ahli agama supaya keyakinan-keyakinan itu tidak diduga atau menyimpang dengan ajaran yang seperti itu. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan ribuan santri mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh PLT Bupati Pasaman Barat Risnawanto pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam amanat Menteri Agama Republik Indonesia, PLT Bupati Pasaman Barat Risnawanto menyampaikan tema peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024, yakni menyambung juang merengkuh masa depan. 2 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan menteladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau menegaskan bahwa santri masa kini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendahulu demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah, maka santri sekarang melawan kebodohan dan kemunduran. Ungkapan bahagianya sebuah pantun, para santri berbaris rapi, sungguh terlihat bahagia sekali. Ucapan selamat Hari Santri dari kami di sini. Semoga Allah memberkahi. Amin. Amin ya robbal alamin. Ke berita selanjutnya, pemirsa, Nagari Kapa, Kecamatan Loha Nanduo, wakili Kabupaten Pasaman Barat dalam ajang penilaian Nagari Percontohan Anti Korupsi tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penilaian dilakukan oleh tim provinsi pada Selasa 22 Oktober 2024 di Aula Kantor Wali Nagari Kapa. Sekretaris DPMN Pasaman Barat Saihul Putra dalam sambutannya berharap agar Nagari Kapa dapat menjadi percontohan bagi nagari-nagari lain di Pasaman Barat. Sementara Ketua Tim Penilai Ahda Yanuar menjelaskan bahwa esensi dari penilaian itu adalah pemenuhan 5 komponen utama dan 18 indikator yang telah ditetapkan oleh KPK. Beliau juga menyoroti pentingnya pengolahan dana desa yang mencapai miliaran rupiah per nagari, termasuk Nagari Kapa yang mendapatkan alokasi sekitar 3 miliar rupiah.
Penilaian itu bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan target pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemirsa, dalam upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertemuan evaluasi program dan lokakarya implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat pada Senin 28 Oktober 2024 di Aula Bapelitbangda Pasaman Barat. Pertemuan dibuka dan dipimpin langsung PLT Bupati Pasaman Barat Trisnawanto didampingi stakeholder terkait. PLT Bupati Pasaman Barat sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Pasaman Barat Trisnawanto mengungkapkan bahwa pertemuan itu diikuti oleh berbagai lintas sektor, termasuk tokoh agama, tokoh budaya, perwakilan pemuda, perwakilan OPD dan stakeholder terkait lainnya. PLT Bupati Pasaman Barat Trisnawanto berharap kesehatan anak harus dijaga dengan baik untuk melanjutkan pembangunan di Pasaman Barat hingga nasional. Itu kita sudah mendengar, sudah memahami berkenaan apa itu stunting, apa definisi stunting. Dan sering kita dengar, walaupun Bapak Ibu tidak membaca secara utuh, sama-sama kita ketahui stunting itu adalah sama-sama ketahui kondisi anak yang mungkin berat badan, tinggi badan, tidak sejajar, kurang dari seumur usia anak itu. Hari Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh PLT Bupati Pasaman Barat Trisnawanto di halaman kantor Bupati setempat. Upacara dipimpin langsung oleh PLT Bupati Pasaman Barat Trisnawanto di halaman kantor Bupati setempat. PLT Bupati Pasaman Barat Trisnawanto dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyebutkan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keberagaman demi menghadirkan negara Indonesia. Mewujudnya Indonesia emas yang berkirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Katulistiwa mewisuda sebanyak 120 wisudawan dan wisudawati dari program studi manajemen dan hukum pada Kamis 31 Oktober 2024 di Yapas Convention Center Simpang 3 Opir Kecamatan Luha Nanduo. PLT Bupati Pasaman Barat Trisnawanto dalam sambutannya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati ITS Hatulistiwa Angkatan ke-34 tahun 2024 yang diwisuda pada hari itu. Beliau berharap bahwa perhelatan wisuda itu bukan hanya sekedar sarana meluapkan rasa kegembiraan, akan tetapi dapat menjadikannya sebagai komitmen pembinaan generasi agar menjadi SDM yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Pasaman Barat selanjutnya terdiri dari 11 kecamatan dan 90 nagari dengan jumlah penduduk lebih kurang 445.000 jiwa. Secara keseluruhan, 3.654 mahasiswa yang telah diwisuda di ITS Hatulistiwa itu. Data statistik Pasaman Barat S1 sebanyak 12,2%, persentase yang masih kecil dalam membangun sumber daya yang ada di Pasaman Barat. Tadi jumlah penduduk dan dari 11 kecamatan dan dari 90 nagari. Hitungan kita Bapak Ibu sekalian masih minim, masih berkurang dengan semua prodi-prodi yang dibutuhkan untuk membangun
sumber daya alam Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah rangkuman informasi dalam sepekan dari Kabupaten Pasaman Barat. Saksikan terus Pasaman Barat dalam sepekan setiap minggunya hanya di kanal YouTube Diskominfo Pasbar Channel. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Fitria Ismanto pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.